Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 10 Januari sesudah Epifani. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berkenan menggembirakan hati kami. Sudilah hidup bersama kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga kami selalu menaati sabdanya dan meladan cinta kasih-Nya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, ada satu pertanyaan. Apakah persaingan hidup itu memang dibutuhkan di dalam kehidupan kita? Tentu saja pertanyaan ini semacam selalu kita hadapi, dan cara menanggapinya pun dapat secara negatif atau positif, sesuai dengan kepentingan setiap pribadi. Kita mengenal berbagai persaingan dalam usaha dan pekerjaan. Misalnya yang positif, pelaku usaha menekan harga menjadi lebih rendah dengan melakukan efisiensi atau inovasi sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen dibandingkan pesaingnya. Hal ini tentu berbeda kalau persaingan yang negatif, di mana orang saling menjatuhkan dan berdampak pada kerugian tertentu. Saudari-saudaraku yang terkasih, para murid Yesus pernah merasa seperti ada persaingan dua sosok guru, yaitu Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Karena kedua bersaudara ini melakukan pembaptisan di daerah Yudea. Karena pekerjaan membaptis ini, timbullah pertentangan antara para murid kedua guru bersaudara ini. Para murid Yohanes datang dan mencari pembenaran di depannya.
Tetapi Yohanes berlaku bijaksana dan rendah hati. Yohanes mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes juga berkata lagi, ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih, itu yang diwartakan oleh Yohanes, bahwa Yohanes bukan siapa-siapa. Yohanes hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan tentunya yang lebih besar adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menangkal persaingan yang tidak sehat dan membangun persaingan yang positif? Yohanes mengingatkan kita supaya kita senantiasa terbuka dan percaya kepada Allah. Sebab Dialah yang senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya melalui Yesus yang telah datang bagi kita. Nah, ini yang tentunya menjadi dasar, menjadi pegangan bagi kita semua. Mari, saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita mohon agar hanya kasih Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita, dalam karya pelayanan kita, dalam setiap perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Hanya kasih Allah yang ada dalam diri kita. Maka mari kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberikan kemampuan untuk itu dan kita menjadi saksi-saksinya dalam hidup kita. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Karena dunia yang baik dan yang bagus ini Kau cipta bagi kami, putramu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Gunung, langit, lautan, sawah, ladang hijau, buah karya tanganmu, bagimu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Telah Kau berikan Yesus putramu untuk mewartakan rahmat-Mu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Kau selamatkan kami dalam diri Yesus, dan Kau bersama kami selalu. Syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan,
Syukur bagimu ya Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.